Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabarnya hari ini saudara? Ajaib dan luar biasa, amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami membawa hati kami membawa kerinduan kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat berkumpul di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini, pagi yang indah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh berada di minggu kedua di bulan November ini ya Tuhan. Begitu banyak kemurahan, anugerah dan pertolongan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kami datang pagi ini ya Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami muliakan, kami kuduskan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan Raja di atas segala Raja. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Engkaulah juru selamat kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi
Mari kita sama bangkit diri di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa di depan Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu. Hari ini kami kembali boleh beribadah secara online Tuhan. Dan kami percaya walaupun kami beribadah secara online, hadirat-Mu menyertai kami semua. Engkau yang membimbing kami dan memberikan kami pewahyuan yang baru ya Roh Kudus. Supaya kami boleh mengertikan firman yang akan disampaikan pada hari ini Tuhan. Yang memberikan kami penerangan, yang memberikan kami pewahyuan, hikmat dan marifat daripada-Mu Tuhan. Supaya kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu ya Allah. Terpujilah nama Tuhan, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau terus memelihara kami, melindungi kami dan menolong kami dalam banyak hal ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom, apa kabar saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya lanjutkan khotbah saya, sebelumnya saya mau minta maaf dulu sebesar-besarnya kepada saudara semua.
Karena mau tidak mau hari ini ibadah kita harus dilakukan secara online karena satu dan lain hal, saudara. Ya, mohon dimaklumi dan mohon bisa dimengerti, saudara. Nah, menyambung dari apa yang sudah disampaikan waktu perayaan ibadah Natal kemarin, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, Joy to the World adalah sukacita buat dunia ini ketika Yesus hadir ke dunia, lahir sebagai manusia, saudara. Itu ada kesukaan buat kita semua dan kita boleh menyadari jelas bahwa semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di bulan Desember ini, tema kita adalah God is able, saudara. God is able ini kita bercerita tentang soal kelahiran Tuhan Yesus, lalu soal juga apa yang Tuhan lakukan buat semua umatnya, terutama buat anak-anak Tuhan yang dikasihinya, saudara. Nah, kita tahu bahwa Yesus lahir ke dunia bukan karena hanya asal-asalan saja, bukan karena dia iseng-iseng saja, tetapi dia mempunyai tujuan yang jelas supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, saudara. Nah, kalau kita lihat ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri, saudara, ya, bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu di Bethlehem dan adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa disangkal oleh pihak manapun juga, karena memang itu sudah tercatat dan itu unik adanya ya di dalam sejarah. Ya, dari kelahiran Tuhan Yesus ini kita lihat ada beberapa fakta unik yang bisa kita pelajari, bagaimana Allah sendiri yang turun ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, saudara. Nah, kalau kita belajar sendiri bahwa kelahiran Yesus ini menggambarkan kasih Allah yang luar biasa, kesetiaan Tuhan kepada janjinya sendiri kepada kita, yang telah disampaikan ribuan tahun yang lalu oleh bapa leluhur kita, yaitu Adam, juga kepada Abraham dan kepada keturunannya, kepada Raja Daud dan segala macam, saudara. Banyak nabi-nabi sudah menubuatkan tentang kelahiran juru selamat ini, dan itu sudah dinyatakan bahwa Allah hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, ada beberapa fakta unik yang kita bisa pelajari pada hari ini, saudara. Yang pertama, bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri adalah wujud betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Ya, wujud betapa besar kasih Allah kepada manusia ini tidak bisa dinilai dengan harta dunia, tidak bisa dinilai dengan kekayaan, ya, tidak bisa dibandingkan oleh hal apapun juga, ya. Dan itu dia lahir ke dunia ini, hadir ke dunia ini menjadi manusia untuk manusia, menyelamatkan manusia. Tetapi banyak sekali manusia yang tidak memahami dan tidak mengertinya, saudara. Ya, bahkan mau dikatakan dibandingkan dengan uang seberapapun, semahal apapun tidak bisa dibandingkan. Ya, dan bahkan semuanya itu adalah ciptaannya Tuhan, saudara. Ciptaannya dia sendiri, ciptaannya Yesus. Ya, jadi kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kelahiran Tuhan Yesus kedua ini menunjukkan kasih Allah supaya Allah menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi yang tidak percaya inilah ya yang akan menantikan kepada hukuman kekekalan, saudara. Lalu juga kalau kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kalau kita tahu manusia ini tidak luput dari dosa. Ada banyak dosa-dosa yang masuk dalam kehidupan kita, yang ada dalam kehidupan kita. Ya, tetapi semuanya itu dibersihkan, disucikan ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita. Allah sendiri menyatakan kasih-Nya kepada kita untuk mengasihi kita, menyelamatkan kita,
Tetapi alangkah bodohnya kalau kita tidak percaya kepada Dia. Oleh karena itu saudara, masih banyak saudara-saudara yang lain, ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Marilah kita doakan mereka supaya mereka juga dijamah Roh Kudus, ya. Karena dengan kuasa Roh Kudus lah mereka bisa percaya dan menyebut Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Yesus itu menunjukkan kasihnya dan mereka menerima kasih Allah itu di dalam hati mereka, saudara. Nah, yang kedua, saudara, kita lihat adalah kelahiran dari Tuhan Yesus itu sendiri adalah bukti bahwa Allah itu setia terhadap janjinya yang telah disampaikan kepada Adam, bapa leluhur manusia. Ya, kepada Abraham Allah telah berjanji, ya, melalui keturunannya semua bangsa akan memperoleh berkat. Nah, itu ada di ayat Kejadian 22 ayat 18. Di situ dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kalau saudara lihat di situ ada tulis kata keturunanmu, ya, dalam bahasa Ibrani ditulis besaraka, yang merujuk kepada sosok pribadi tunggal maskulin, ya, bukan jamak, bukan keturunan-keturunanmu, tapi keturunanmu dalam bentuk tunggal. Berarti ada melalui satu orang ini, ya, yang percaya kepada satu orang ini, maka semuanya akan memperoleh berkat seperti Abraham memperoleh berkat itu. Ya saudara, ya, ini sungguh unik, sungguh luar biasa apa yang sudah Allah janjikan, ya, kepada manusia. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyadari bahwa mereka telah berdosa di hadapan Tuhan sehingga harus keluar dari Taman Eden. Dan sejak saat itulah hidup manusia terpisah dengan Allah. Dan Allah sungguh mencari cara bagaimana menyelamatkan manusia. Dan akhirnya diutuslah anaknya Yesus Kristus, Allah kita, untuk menyelamatkan kita. Manusia tidak bisa menyelamatkan manusia, tetapi hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Itulah bukti janji Allah, ya, yang setia kepada kita bahwa Dia tidak pernah ingkar janji. Saya percaya dalam kehidupan kita, kalau Allah sudah berjanji dalam kehidupan kita, memelihara kita, pasti Tuhan akan setia memelihara kita, menolong kita dalam segala hal. Apapun bentuk kesusahanmu, mungkin dalam soal perekonomian, mungkin dalam soal sakit penyakit, mungkin dalam soal keadaan hubungan yang tidak baik. Maka kalau Allah sudah berjanji melalui firman-Nya, Tuhan akan pulihkan semuanya. Tuhan perbaiki semuanya sesuai dengan rencana Tuhan, saudara. Ya, nah, hal yang ketiga, fakta yang ketiga yang kita pelajari dari kelahiran Tuhan Yesus itu adalah bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu. Ya, tidak ada yang bisa memungkiri, tidak ada yang bisa menyangkal, wah Allah ini nggak bisa berbuat apa-apa nih. Atau kita membandingkan Allah kita dengan Allah-Allah yang lain atau dewa-dewa yang lain. Tidak bisa, saudara. Karena Allah kita lebih daripada Allah-Allah yang lain. Ya, lebih daripada berhala-berhala, lebih dari dewa-dewa yang dianggap orang itu ada, padahal mereka tidak ada, saudara. Ya, nah itu Allah kita maha kuasa, Allah kita berdaulat penuh dan Dia dapat melakukan segala sesuatu. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 37, ya, di situ dikatakan ketika malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria, di situ ada kata-kata dari malaikat Gabriel kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah berfirman, kalau Allah sudah berjanji, apalagi kalau Allah sudah punya kehendak atau rencana, pastilah tidak ada yang mustahil. Kalau saudara pelajari firman Tuhan terus-menerus siang dan malam, membaca dan merenungkannya, di situ terdapat banyak janji-janji Allah. Di situ terdapat banyak hal-hal yang Allah nyatakan buat kita, kehendak-kehendaknya. Nah, kalau kehendaknya kita pelajari dan kita ikuti, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Nah, begitu juga dengan proses kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, ya. Dikatakan saat itu Maria sedang bertunangan. Walaupun bertunangan tidak pernah berhubungan suami istri dengan tunangannya, saudara.
Ya, karena saat itu juga dikatakan orang-orang Yahudi harus menjaga kekudusannya dalam mempersiapkan diri untuk masuk dalam pernikahan, saudara. Tetapi menjelang mau menikah, ternyata Maria didatangi oleh seorang malaikat yang bernama Gabriel dan dikatakan dari rahimmu lah, gitu ya, akan lahir seorang juru selamat, ya, yang melahirkan juru selamat yang bernama Yesus Kristus, gitu ya, dan akan menebus dosa umat manusia, saudara. Buat Maria itu amat shock buat dirinya, gitu ya. Terkejut mendengar berita tersebut karena apa, saudara? Dari satu sisi dia belum bersuami, di satu sisi dia belum pernah berhubungan suami istri, lalu tiba-tiba hamil. Apa kata orang yang mendengarnya dan apa kata orang yang melihatnya, saudara? Dan sudah pasti kalau menurut hukum Yahudi, saudara, Maria ini kalau ketahuan hamil sebelum menikah, pastilah dia dirajam batu, saudara. Ya, tapi kalau kita lihat di sini, ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah bisa melakukan segala kehendaknya dan dia Allah buat segala sesuatu supaya Maria tidak mengalami hal-hal yang buruk, saudara. Sampai dirajam batu dan segala macam, ya saudara ya. Walaupun kalau kita dengar gitu ya, dalam masa kehamilannya Maria harus mengungsi bersama Yusuf kemana-mana gitu, saudara ya. Lalu juga setelah melahirkan Yesus, ternyata Maria juga harus mengungsi ke Mesir karena apa? Raja Herodes memburu bayi Yesus saat itu. Tapi ternyata Allah punya rencana itu lebih afdol, saudara ya. Kehendak Tuhan itu lebih pakem. Ya, kalau Allah sudah berjanji, Allah sudah berfirman, Allah sudah berkehendak, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkannya. Walaupun ada pihak manusia yang mencoba menolaknya, walaupun ada pihak manusia yang menentangnya, tapi Allah punya kuasa, saudara. Ya, di situ kalau kita lihat di sini kita belajar, kita harus menaruh harapan kita, kehendak kita, rencana kita, ya pikiran-pikiran kita kepada pikiran, kehendak dan rencana Allah sehingga tidak ada satupun yang gagal, ya. Maka Allah menyatakan mujizatnya ke dalam kehidupan kita, Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita mengeluh, Tuhan kenapa begini, Tuhan mengatakan begitu, ya. Coba kita introspeksi diri kita sendiri, apakah selama ini kita melakukan kehendak kita kah atau kehendak Tuhan, saudara? Kalau kehendak Allah sudah pasti Allah akan menolong kita supaya kehendaknya terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Nah, fakta yang keempat, saudara, yang kita bisa pelajari dari kelahiran Tuhan Yesus adalah bahwa gambar Allah yang tidak kelihatan, ya, bahwa Allah telah menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Allah yang Maha Kuasa, ya, Allah yang hadir di mana-mana, dikatakan seperti itu, saudara ya. Tiba-tiba dia mencoba, bukan mencoba, saudara, dia menjadi manusia untuk sama-sama seperti kita, ya. Supaya apa, saudara ya? Dia punya pikiran, perasaan sama seperti kita. Kalau kita mungkin berkata, Allah mengerti, mana ngerti perasaan saya. Allah mana mengerti apa yang saya alami, gitu ya. Allah mana tahu apa yang saya susahnya di mana, saya sedihnya seperti apa, pergumulan-pergumulan saya seperti apa. Allah mana tahu, gitu. Tapi dalam wujud Yesus sebagai manusia, Allah sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, Allah sangat memahami apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Karena apa? Dia menyatakan dirinya sebagai sama seperti kita, menjadi sama dengan manusia. Coba kita buka di Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Yesus ini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu, ya, yang sulung, yang utama dari segala yang diciptakan.
Dan Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang dikatakan dia adalah firman, gitu ya saudara ya. Dia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, saudara. Lalu kita juga lihat juga di Yohanes 1 ayat 14 dan 18. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, kalau kita pelajari firman Tuhan, saudara ya, memang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dikatakan Musa mungkin hanya melihat cahaya kemuliaan Allah, ya, tapi tidak pernah memandang wajah Allah. Waktu dikatakan Allah hanya terlihat belakangnya saja, punggungnya saja, saudara ya. Lalu juga demikian dengan Yesaya. Ya, Yesaya mungkin hanya melihat itu ada malaikat, gitu ya saudara ya, serafim, lalu juga ada tahta kemuliaan Tuhan, tapi tidak pernah memandang wajah Tuhan, saudara. Dan tidak ada satu pun yang pernah melihat Allah. Dan dalam penglihatan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini sendiri kepada Maria, dikatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, gitu ya, Sang Juru Selamat dunia, yaitu Allah sendiri. Buat dia sangat terperancat, buat dia sangat terkejut. Allah mau hadir ke dunia ini melalui saya, gitu loh. Wow, sungguh luar biasa, saudara. Nah, ini belum pernah dialami oleh siapapun juga kecuali oleh Maria. Dan disinilah letak pergumulan Maria. Dia mau menerima apa tidak, saudara. Ketika Allah menawarkan rencananya, menawarkan kehendaknya, apakah Maria mau menerima? Ternyata disitulah letaknya bahwa Maria mau menerima, membayar harganya, dan disitu nyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga wujud Allah sebagai manusia terjadilah ketika Allah lahir ke dalam dunia ini, ya, melalui rahim Maria dan dalam wujud Yesus Kristus. Di situ dinyatakan bahwa Yesus ini yang lahir menjadi manusia, ya, dia mengerti sekali apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh manusia. Ya, saudara ya, di situ sangat luar biasa apa yang sudah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Allah mempunyai kesanggupan yang tidak terbatas. Allah kita sanggup, ya. Nah, di sini kita belajar bahwa Allah mempunyai kesanggupan yang tidak terbatas karena Dia berdaulat penuh, berkuasa penuh, ya. Dan kuasanya ini dapat melakukan segala sesuatu. Kesanggupan Allah sendiri dinyatakan melalui penyelamatan umat manusia oleh Allah. Ya. Orang berpikir bagaimana manusia diselamatkan, tetapi Tuhan punya caranya. Tuhan punya rencananya yang kadang-kadang kita sendiri tidak bisa memahaminya, saudara. Yang orang bilang, nggak mungkin Allah bisa menyelamatkan. Kan itu harus membayar dengan darah, dengan pengorbanan. Tetapi ternyata Allah melakukan dengan mengorbankan dirinya. Ketika dia menjadi manusia, sebagai anak domba Allah, dia memberikan nyawanya buat manusia, saudara. Alkitab memberitakan kepada kita bahwa Allah mempunyai kesanggupan yang menyelamatkan kita semua. Yesus menegaskan pula kepada para murid-muridnya bahwa sekalipun bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Di Matius 19 ayat 26 dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, saudara. Nah, kita lihat dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru juga banyak Allah menyatakan kesanggupannya kepada banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Contohnya ya saudara, kepada Abraham, dia membuktikan kesanggupannya bahwa ia sanggup memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Walaupun saat itu dikatakan Sarah mandul.
Apalagi ditambah lagi sudah usia lanjut, ya. Sudah kakek nenek semuanya, sudah mati haid. Kok bisa tiba-tiba punya anak, punya keturunan? Kalau bukan Tuhan sendiri yang sanggup melakukan segala sesuatunya, punya kuasa, tidak mungkin terjadi, saudara. Mari kita sama-sama lihat dalam firman Tuhan di Kejadian 18 ayat 11. Di situ dikatakan, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Lalu di ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kadang kita berpikir membatasi pekerjaan Tuhan, mukjizat Tuhan. Apa bisa Allah menyembuhkan saya? Gitu ya. Apa bisa Allah membuat saya hamil? Gitu ya. Apa bisa Allah membuat saya diberkati dalam segala hal? Gitu, saudara. Nah, kita kadang-kadang menantang Tuhan, ya, melakukan segala suatu ucapan-ucapan yang sebenarnya tuh kita nantang sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Apa iya, apa iya, apa iya, itu, saudara. Tapi Tuhan menunjukkan bagi manusia ini mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Abraham yang sudah kakek-kakek, Sarah yang sudah nenek-nenek mati haid, ternyata Allah masih bisa buat mujizat, memberi keturunan kepada mereka walaupun Sarah saat itu mandul. Ya, saudara. Nah, kemudian juga di Roma 4 ayat 17 dikatakan seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Bapa banyak bangsa? Wow, satu pun waktu itu belum ada, saudara, ya, keturunan dari Abraham. Mungkin hanya Ismail saat itu, saudara. Tapi dikatakan bapa banyak bangsa, gitu ya. Lalu apa lagi dikatakan? Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, ya, walaupun secara fisik kelihatannya Abraham dan Sarah ini sudah tidak mampu lagi, tetapi Abraham di dalam hatinya, di dalam batinnya, dia tetap percaya kepada Allah. Apa yang Allah janjikan, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah rencanakan, itu pasti terjadi dalam kehidupannya. Saya juga percaya kalau kita semua, saudara, membaca firman Tuhan, mendapat janji Tuhan, rencana Allah, visi Tuhan, mungkin di tahun 2021 nanti, saudara akan melihat segala sesuatunya, apa yang Tuhan janjikan, pegang dengan sungguh-sungguh, yakini, saudara, ya, mempercayai Tuhan dalam segala hal, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Karena dia yang sudah berjanji, dia tidak akan ingkar janji, saudara. Nah, lalu kita juga lihat, ya, apa yang dilakukan oleh Allah kepada Musa, ya. Allah waktu itu telah mengiring bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi selama dalam tanah padang gurun tersebut, bangsa Israel mungkin bersungut-sungut lah, marah-marah, saudara, ya. Dikatakan dulu waktu di Mesir bisa makan enak, makan daging segala macam, di padang gurun ini daging pun gak ada, saudara, ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Musa ini? Musa hanya bisa berdoa sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, ya. Lalu dikatakan di Bilangan 11 ayat 21 dan 23, saudara, ya. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Nah, di situ kita lihat, ya, penyediaan Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada daging menjadi ada daging, saudara.
Itu caranya Tuhan. Tuhan kirimkan burung-burung begitu banyak rupa, saudara ya, ke tengah-tengah bangsa Israel di padang gurun tersebut. Akhirnya mereka bisa makan daging burung sepuas-puasnya, bahkan sampai kekenyangan, saudara. Itu penyediaan Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, ya Allah mendengarkan doa kita sesuai dengan rencana Tuhan, maka Allah menyatakan kuasanya kepada kita semua, saudara. Di Bilangan 11 ayat 23 dikatakan, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Kalau Tuhan sudah berfirman, pegang firman Tuhan. Ya, jangan sampai ragu, jangan sampai goyah. Kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu, saudara. Dan lihat, Allah akan melakukan segala kuasanya untuk mewujudkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, kemudian juga kita lihat contoh yang ketiga, yaitu kepada Maria. Tadi sudah saya katakan berkali-kali, saudara ya, bagaimana Maria menerima mujizat Allah yang luar biasa. Di situ dikatakan Maria harus mengandung bayi Yesus padahal belum bersuami, dan bagaimana caranya gitu, saudara. Kalau kita secara manusia biologis tahu bagaimana manusia bisa berkembang biak, yaitu harus ada hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saudara. Tetapi ternyata dikatakan oleh malaikat Gabriel yang datang kepada Maria, dia bisa mengandung oleh Roh Kudus. Wow, luar biasa, saudara ya. Kalau dalam dunia hewan mungkin ada gitu ya, hewan yang tidak bisa berkembang biak dengan sendirinya, itu seperti cacing dan segala macam, saudara ya. Itu bisa berkembang biak dengan sendirinya, saudara. Tetapi buat manusia itu mustahil. Nah, tetapi ada peranan Roh Kudus, peranan Tuhan di situ, sehingga yang mustahil ini menjadi tidak mustahil. Maria yang perawan ini akhirnya dia bisa mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang bayi manusia. Allah menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di Lukas 1 ayat 31 sampai dengan 33, kemudian kita lanjutkan 37. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Coba kita belajar terus-menerus mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya pernah mengalami berbagai macam pergumulan-pergumulan dalam kehidupan, saudara ya. Tetapi juga saya menyaksikan apa yang saya doakan, apa yang saya yakini, apa yang saya percayai, apa yang saya imani, itu menjadi kenyataan. Bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang setiap saat saya berdoa kepadanya, dia tidak pernah tinggal diam. Dia tidak pernah menutup telinganya. Dia bertindak tepat pada waktunya menolong saya. Dan saya juga percaya saudara pun akan ditolong Tuhan. Ketika saudara berharap, percaya dan berdoa kepada dia, saudara. Hanya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun pergumulanmu saat ini, keuangankah, masalah soal ekonomi, sakit penyakit, atau apapun yang lainnya, percayalah Tuhan mampu melakukannya. Ya. Allah sanggup melakukan segala sesuatunya, saudara, buat kita. Tetapi juga kita percaya bahwa Allah berdaulat, berkuasa penuh dalam kehidupan kita. Kadang kita berpikir seperti ini, kok Tuhan saya sudah berdoa, kok gak ada jawabannya ya. Saya sudah berharap begini, saya sudah beriman loh begini. Tapi kok gak ada jawabannya ya Tuhan. Apa Tuhan gak punya kuasa? Apa Tuhan kurang kuasanya? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah hilang kuasanya. Tuhan tidak pernah kurang kuasanya, bahkan Allah penuh kuasa. Kalau saudara perhatikan dalam cerita firman Tuhan, pada saat Tuhan Yesus lewat kemana-mana di saat itu, saudara ya, banyak sekali ada orang lumpuh, orang buta, tetapi tidak semua orang mengalami kesembuhan. Kenapa? Ada rencana Tuhan, ada kuasa Tuhan. Nah, kita mempercayai
ada kedaulatan penuh dalam diri Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Sehingga dia tahu apa yang harus dilakukannya buat kita, yang terbaik buat kita. Ya. Kadangkala kita mengalami keadaan duka, kadangkala kita mengalami keadaan kok kita merasa susah ya atau gimana. Tetapi kita percaya segala sesuatu ada maksud dan rencana Tuhan. Karena bagi kita orang percaya ada rancangan Allah buat kita semua. Yang kadangkala, yang seringkali kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Hanya kita bisa berserah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Kalau memang Tuhan punya kehendak seperti ini terjadi buat saya, beri saya kekuatan, beri saya kemampuan untuk bisa melewatinya. Kalau saya memang ingin menolong saya, memberkati saya, menyembuhkan saya, itu akan terjadi menurut perkataanmu Tuhan. Ya. Jadi jangan berpikir ya sudah kedaulatan Tuhan, ya sudah Tuhan punya kuasa, ya sudah Tuhan punya kehendak, ya sudah saya nggak usah berdoa lah, gitu ya. Terserah terjadilah sesuai kehendakmu Tuhan. Enggak saudara, tetap kita perlu berdoa. Karena Tuhan sedang menunggu doa-doa kita. Dan dalam doa kita, Tuhan juga menantikan penyerahan total dalam kehidupan kita. Untuk mempercayai Tuhan sepenuh hati kita. Baik keadaan kita lagi keadaan enak, tidak enak, lagi happy atau lagi susah gitu saudara ya. Lagi punya uang atau tidak punya uang, lagi sehat-sehat atau sakit, tetap mempercayai Tuhan. Bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatunya buat kita saudara. Ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan terus berharap kepada Tuhan Allah kita. Amin saudara. Nah pada hari ini kita juga menyambut tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita juga berdoa bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita menyambut perjamuan kudus yang dari Allah. Dan sebelum kita menyambut tubuh dan darah Kristus, mari sama-sama kita berdoa di depan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya buat umat-Mu ya Tuhan. Apa yang sudah Engkau lakukan sejak dahulu kala Tuhan, Engkau pun masih sanggup melakukannya sampai hari ini ya Bapa. Mujizat-Mu masih ada Tuhan. Kuasa-Mu masih nyata buat kami ya Tuhan. Dan kami mau terus mempercayai-Mu dalam hal apapun juga. Dalam segala keadaan Tuhan. Dalam hati, iman dan pikiran kami Tuhan. Untuk mempercayai Tuhan. Itu nyata buat kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu nyata kepada kami semua. Melalui Yesus Kristus yang hadir ke dunia ini Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dan kami telah menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami menerima kuasa daripada-Mu ya Bapa. Dan termasuk kuasa mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran-Mu telah mengubahkan hidup kami. Kehadiran-Mu telah memperbaharui hati dan pikiran kami ya Tuhan. Supaya kami memperoleh karakter-karakter ilahi senantiasa dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan dalam batin kami ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Menterangkan seluruh firman-Mu ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Dan saat ini kami mau menerima perjamuan kudus daripada-Mu ya Bapa. Dan kami mau menerima roti dan anggur ini Tuhan sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus. Mari sama-sama kita angkat saudara. Roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita akan ini sebagai lambang dari tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi, saudara terkasih. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali.
Bukankah anggur dalam cawan yang kita angkat ini sebagai lambang dari darah Kristus? Amin. Mari kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih, pengorbanannya, dan kebaikannya bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk penyelamatan yang Kau berikan. Dengan tubuh dan darah-Mu, Kau tebus dosa kami Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu, Kau sembuhkan kami ya Allah. Kau pulihkan kami, Kau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang sanggup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu untuk segala kasih dan kebaikan-Mu, anugerah-Mu sungguh luar biasa. Pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terus percaya kepadamu Tuhan dalam segala hal apapun juga. Dan percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara kehidupan kami. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang lagi lemah Kau kuatkan ya Tuhan. Yang berkekurangan Kau cukupkan ya Bapa. Dan dalam pergumulan, dalam apapun juga Tuhan, pulihkan segala sesuatunya. Yang menemui jalan tertutup Tuhan, bukakan jalan-jalan yang baru kepada mereka semua ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memasuki tahun 2021 nanti Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan akan nyata, sungguh nyata buat kami semua ya Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat-Mu terjadi buat kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ucap syukur. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah nyatakan kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Dari awal Januari sampai Desember ini Tuhan, sungguh Tuhan pekerjaan-Mu, karya-Mu dalam kehidupan kami sungguh luar biasa ya Bapa. Pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu. Dan Tuhan kami juga berdoa terus menerus buat Indonesia yang kami kasih. Biarlah pemulihan terjadi di negeri kami ini Tuhan. Kami dengar kalau vaksin virus corona sudah ada di Indonesia ini Tuhan. Biar Tuhan, bila pada saatnya nanti Tuhan bisa didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga bisa menyembuhkan banyak orang yang terkena COVID-19. Bahkan sebagai antibodi kami ya Tuhan. Supaya kami tidak kena dengan virus sakit penyakit tersebut ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi negara kami ya Tuhan. Biar pemulihan terjadi di mana-mana ya Bapa dalam segala hal apapun juga. Ekonomi Indonesia bangkit. Orang-orang Indonesia diberkati dengan luar biasa. Dan kami juga memberkati pemerintah negeri kami dari Bapak Presiden Jokowi. Dari aparat tertinggi sampai aparat terendah. Semuanya bisa bekerja sama, bersatu padu untuk menjaga keamanan negeri Indonesia ini ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Tuhan gagalkan segala rencana-rencana orang yang hendak memecah belah bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Dengan paham-paham yang salah ya Tuhan. Dengan paham-paham yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Semua itu digagalkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu tersempurna ya Tuhan. Lebih sempurna dari apapun juga ya. Yang mampu mengatasinya ya Tuhan. Dan Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu ya Allah. Terpuji nama Tuhan, kami ucap syukur. Engkau juga berkati mereka yang bekerja. Engkau berkati mereka yang berusaha. Engkau berkati mereka yang berkuliah, yang sekolah. Engkau berkati rumah tangga yang ada. Setiap keluarga-keluarga keluar dan masuk mereka Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah dalam kasih karunia yang luar biasa. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu yang terbaik daripada-Mu Tuhan kepada kami semua. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua di awan yang permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, aku kasih Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Haleluya.